Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hufaizah, NIM 49. Di sini saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan pada saya tentang sebuah kasus ataupun fenomena fikih muamalah kontemporer. Saya akan membacakan kasus yang telah diberikan pada saya. Ada sebuah badan usaha yang memperoleh tender ataupun proyek pembangunan jalan di suatu daerah dari suatu instansi pemerintah daerah. Sebelum melakukan tender tersebut, pihak instansi pemerintah meminta kepada badan usaha tender atas bank garansi. Atas permintaan tersebut, badan usaha itu membuat bank garansi di Bank BRI Syariah. Lalu, Bank BRI Syariah menerbitkan bank garansi untuk menjamin badan usaha tersebut. Pertanyaannya adalah akad apakah yang digunakan dalam kasus ini? Saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan itu. Menurut pendapat saya, kasus yang telah saya bacakan itu merupakan contoh dari implementasi akad kafalah di bank syariah. Akad kafalah itu sendiri secara bahasa dikenal dengan ad-dhamu, yang artinya menggabungkan, hamalah yang artinya menanggung, dan za'amah yang artinya menjamin. Menurut syara, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Akad kafalah menurut fatwa TSN MUI diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung ataupun kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Landasan hukum yang diperbolehkan akad kafalah itu sendiri, yang pertama adalah firman Allah dalam Quran Yusuf ayat 72. Artinya, penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piara raja dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya." Adapun landasan lainnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran." Adapun landasan lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya, telah dihadapkan pada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah SAW berkata, "Apakah ia mempunyai utang?" Sahabat menjawab, "Tidak." Maka beliau mensolatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ia mempunyai utang?" Sahabat menjawab, "Iya." Rasulullah SAW berkata, "Solatkanlah temanmu itu." Beliau sendiri tidak mau mensolatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, "Saya menjamin utangnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut. Selain itu, ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai landasan, yaitu Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Ulama dan kaum muslimin sendiri sepakat bahwasanya kafalah diperbolehkan karena masyarakat dinilai membutuhkan akad terhadap semacam ini. Kafalah dapat membantu beban orang yang berutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang. Sementara bagi pihak yang mempunyai piutang, kafalah akan membuatnya lebih tenang dan harta yang dijamin atau yang dipinjamkan akan terjamin. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama sendiri membagi rukun kafalah menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penjamin ataupun kafil, yang kedua adalah objek yang dijamin atau yang dikenal dengan
al-maf'ul bihi. Yang ketiga adalah pihak yang dijamin atau dikenal dengan al-maf'ul anhu, dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat kafalah itu sendiri meliputi objek akad harus jelas dan dapat dijamin dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin ataupun kafil dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Produk kafalah yang diberikan oleh bank syariah salah satunya adalah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi timbul karena adanya kebutuhan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang diminta pihak lain. Salah satu kewajiban yang diperlukan oleh pihak pemberi kerja yaitu adanya penjamin kepada nasabah. Pada kasus tersebut, maka kita dapat ketahui bahwasanya pihak-pihak yang terkait adalah yang pertama, pihak penjamin, yaitu Bank BRI Syariah itu sendiri. Dan yang kedua, pihak terjamin adalah badan usaha tender. Dan yang ketiga, pihak penerima jaminan itu sendiri adalah instansi pemerintah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.